Halo pemirsa cilik dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya, Georgius Vernon dalam acara Bimbingan dan Konseling. Dulu mas, ini masih gelap. Tolong dinyalakan dulu mas videonya. Ya oke. Seperti itu. Sekarang kita sedang berada di mana ini? Pantai? Oke, coba kita sekarang berpindah ke gunung dulu. Ya, waduh, dingin. Saya kedinginan mas. Kita kembali ke studio aja ya. Ya, gini lebih baik. Baik, saya akan lanjutkan. Pada kesempatan kali ini saya mau membagikan informasi tentang etika. Etika sudah pernah kita bahas, sudah pernah disampaikan kepada khalayak ramai melalui aplikasi Instagram lewat momen live Instagram. Tapi sepertinya ada beberapa di antara Anda yang belum menonton. Tapi tidak apa-apa, saya akan bawakan kembali informasi ini untuk Anda semua. Mengapa etika? Ya, saya membahas etika karena ini adalah satu watak atau karakter yang saya yakin bahwa watak atau karakter ini ketika Anda taat dengan etika, maka akan Anda bawa sampai dewasa nanti. Informasi yang pertama, etika bersikap. Tentu ini adalah etika dasar. Hormat kepada orang yang lebih tua dari kita itu sangat perlu dilakukan. Sebagai contohnya, Anda harus membubukkan badan ketika lewat di depan orang lain yang lebih tua dari Anda. Tentu tidak melawan nasihat orang tua dan punya sikap yang baik ketika makan. Baik, kita lanjutkan informasi yang kedua tentang etika berpakaian. Anda harus memakai pakaian sesuai dengan waktu dan tempat di mana Anda berada. Jangan sampai salah pakaian atau salah kostum di tempat yang salah. Contohnya, mengenakan pakaian yang pantas saat Anda menerima tamu di rumah. Meskipun Anda sedang berada di rumah, tetapi tetap saat ada tamu yang datang ke rumah Anda dan Anda menyambutnya, silakan mengenakan pakaian yang pantas. Kemudian, saya sering mengamati ada di antara Anda yang mengenakan seragam di hari itu, tetapi di dalamnya ada pakaian olahraga yang keluar dari lengan atau dari bawahan. Bisa dibayangkan ya, memakai pakaian olahraga di dalamnya, lalu didouble dengan pakaian yang hari itu Anda pakai. Misalnya, pakaian olahraga di luarnya ada seragam batik SDK 6. Coba Anda bayangkan, apakah melanggar etika? Saya rasa tidak melanggar, tetapi karena kurang nyaman dilihat, maka alangkah lebih baik kalau dihindari hal yang semacam itu. Saat PJJ, saat kamu melakukan tatap muka online, pakai pakaian atasan, tapi terkadang lupa pakai bawahannya. Atau pakai seragam luarannya saja, dalamannya kaos, dan sayangnya ada juga yang lupa mengancingkan seragam itu. Wow. Informasi yang ketiga, yaitu etika berbicara. Apakah Anda tahu bahwa gaya berbicara yang santun secara tidak langsung bisa menunjukkan watak atau karakter seseorang? Misalnya, ada anak yang selalu berbicara santun, maka saya yakin bahwa dia juga mempunyai karakter yang baik, karakter yang sopan. Tentu membahas soal penggunaan bahasa yang santun saat berbicara dengan orang lain, terutama orang yang lebih tua dari kita, wajib dilakukan. Rasanya kurang sopan saat
Anda berbicara dengan orang yang lebih tua, tetapi memposisikan orang tersebut itu sama seperti teman Anda. Jadi tolong silakan disesuaikan gaya bahasa Anda. Terutama saat menggunakan fasilitas chat di Google Meet, Zoom, atau YouTube. Waspadalah. Chat di Google Meet, chat di Zoom, atau YouTube merupakan suatu jejak digital. Dan Anda harus tahu bahwa jejak digital itu tidak dapat dihapuskan. Akan terekam di internet, siapa tahu nanti ada yang screenshot, lalu tersebarlah ada nama akunmu di situ. Wow, mungkin kamu berbicara yang kurang sopan atau kata-katanya kurang pas, maka berhati-hatilah. Sebaiknya ketika Anda menulis disesuaikan dengan apa yang sudah diajarkan oleh bapak dan ibu guru di sekolah atau orang tua kamu ketika mengajarkan kamu di rumah. Dan apa saja yang sudah pernah didapatkan saat pengajaran di sekolah. Informasi yang kelima berkaitan dengan etika di tempat umum. Etika ini bersifat internasional, jadi tentu di semua negara pasti melakukan ini. Tertib berlalu lintas contohnya. Berjalan di sebelah kiri kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri ada juga yang berjalan di sebelah kanan, ya kita tentu harus bisa menyesuaikan. Memperhatikan kondisi jalan raya, tidak sembarangan, tidak sembrono saat berjalan atau menyeberang. Dan biasakan mendahulukan orang yang keluar dari lift terlebih dahulu sebelum kita masuk. Menerapkan budaya antre. Oke. Terus apalagi ya? Ikut menjaga kebersihan saat kamu punya sampah dan tidak menemukan tempat sampah, bawalah dulu. Masukkan ke dalam saku atau masukkan ke dalam tas. Baru ketika menemukan tempat sampah, silakan dibuang. Itu adalah kebiasaan yang saya lakukan. Tidak merusak barang milik orang lain, apalagi itu fasilitas umum. Bertanya kepada orang lain jika merasa kebingungan. Dan sebisa mungkin ketika berjalan di eskalator, tangga berjalan itu, kita berdiri di sebelah kiri. Supaya apa? Ini memberi kesempatan bagi orang lain di belakang kita yang mungkin mau mendahului, ingin buru-buru, seperti itu. Saya rasa ketika kita menerapkan etika, ketika saya dan kamu menerapkan etika, sangat indah kehidupan ini. Jadi lebih tertib, jadi lebih sopan, jadi lebih saling menghargai, menghormati kepada orang lain. Jadi silakan dilakukan. Salam super.